Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Aprilia dan rekan saya Assajadah Mujahadah. Di sini kami akan menampilkan video pijat refleksi untuk memenuhi ujian praktikum pengobatan komplementer. Selamat menyaksikan. Pengenalan studi kasus. Adapun studi kasus di sini yaitu terdapat seorang Nyonya X yang 4 hari lalu telah mengalami kecelakaan. Nah, setelah mengalami kecelakaan, mungkin Nyonya X ini mengalami beberapa keluhan sehingga Nyonya X ini ingin melakukan pijat refleksi. Mekanisme kerja dari terapi pijat refleksi. Menurut teori, penerapan tekanan oleh ahli refleksi pada kaki, tangan, ataupun telinga dapat mengirimkan pesan yang menenangkan dari saraf tepi di ekstremitas ini ke sistem saraf pusat yang pada gilirannya memberi sinyal pada tubuh untuk menyesuaikan tingkat ketegangan. Kemudian hal ini lebih meringankan relaksasi secara keseluruhan, membawa organ dalam dan sistemnya ke dalam keadaan yang berfungsi lebih optimal sehingga meningkatkan suplai darah. Selain daripada itu, dalam hal ini otak juga melakukan respon terhadap pengalahan sensorik rasa sakit, tetapi otak juga dapat bekerja secara independen dari masukan sensorik dan menciptakan rasa sakit. Menurut teori, pijat refleks dapat mengurangi rasa sakit dengan mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Namun, teori lain juga menyatakan bahwa terdapat energi vital dalam tubuh manusia. Nah, jika stres tidak diatasi, hal ini bisa menyebabkan kemacetan energi yang pada gilirannya menyebabkan ketidakefisienan tubuh yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, menurut teori ini juga pijat refleksi dapat membantu menjaga agar energi tetap mengalir sehingga kita beraktivitas pun akan lebih segar. Permisi. Ya, Bu, silakan duduk. Selamat siang, Bu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Mbak, saya tuh keseleo jatuh dari motor 1 minggu lalu. Oh, 1 minggu yang lalu. Iya. Sebelumnya, kalau boleh tahu kronologinya di mana ya, Bu? Kronologinya tuh siang-siang tuh kan habis hujan sambil lonceng anak saya tuh sambil main handphone, balesin chat suami saya, kan udah siang tuh, suami saya mau makan, belum ada lauk di rumahnya. Gitu. Jadi tuh dia tuh ngechat, nah saya tuh nggak lihat lubang atau polisi tidur di depan saya, jadi tuh saya tuh nabrak, jatuh. Oh, mana jalan licin kan, Bu? Iya, jadi lengan tangan saya sama kaki saya tuh kayaknya keseleo deh Mbak. Sebelumnya udah pernah dibawa ke rumah sakit belum, Bu? Udah, dari kejadian itu langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ada pemeriksaan apa aja ya, Bu? Untuk pemeriksaannya tuh suhu tubuh, tensi, sama tekanan aja. Iya. Untuk hasilnya gimana, Bu? Untuk tekanan darahnya tuh 110 per 90 menit. Untuk nadinya setelah dicek tuh 88 kali per menit, sama suhu tubuhnya 36,2 derajat Celcius. Oh, berarti semuanya normal ya, Bu? Iya, normal. Sebelumnya pernah mengkonsumsi obat atau ada riwayat penyakit gitu, Bu? Kalau riwayat penyakit sih mah Mbak, kebetulan. Oh, punya mah. Iya. Kalau konsumsi makanan atau apa gitu di Kalau rumah biasanya apa? Kalau makanan tuh kayak biasa sih, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu sih, biasa. Kalau minumannya, Bu? Kalau minuman tuh air putih ya, karena wajib, sama saya tuh sering konsumsi teh tiap hari. Nggak bisa, maksudnya kalau nggak minum teh tuh nggak bisa. Udah kebiasaan gitu ya? Iya, udah kebiasaan. Biasanya minum putih berapa gelas per hari, Bu? Kalau nggak salah sih 6 gelas per hari, Mbak. 6 gelas per hari? Iya, 6 gelas per hari. Kalau air putih itu, Bu, yang baiknya Ibu harus mengkonsumsinya minimal 8 gelas per hari ya, Bu ya? Oh gitu. Nah, sama kalau teh itu nggak baik dikonsumsi tiap pagi tiap hari, Bu. Oh, nggak bagus. Nggak bagus untuk tubuh, dan sebaiknya boleh kalau minum teh cuman paling seminggu itu 3 kali aja ya, Bu ya. Oh gitu. Nanti dikurangin. Iya Mbak. Soalnya juga berefek sama sistem tubuh kita, Bu. Oh gitu. Mungkin dari kejadian itu Ibu sering mengalami pegal-pegal juga ya? Iya Mbak, pegal-pegal, nggak tahu sih kenapa setelah kejadian itu. Mungkin dari kejadian itu ada kebentur atau apa gitu mungkin ya, Bu ya? Iya, kayaknya kebentur stang motor kayaknya, jadi agak balu gitu. Udah lelah juga ya, Bu? Iya. Sebelumnya
Pekerjaan ibu apa ya? Kalau kerjaan saya tuh ngajar kebetulan, ngajar di SMP. Jadi mungkin bisa berefek juga mengganggu. Iya, jadi tuh saya tuh udah izin. Terapinya Bu? Kalau kemarin tuh saya tuh nggak dikasih obat, tapi saya tuh dikasih vitamin biar katanya tuh biar cepet pulih katanya. Sama saya tuh kalau sebelum tidur tuh pakai koyok biar pegel-pegel di lengan, biar lebih nyaman. Iya, sama kakinya tuh saya kasih koyok biar agak enakan. Menurut saya Bu ya, Iya Mbak, jadi gimana ya menurut Mbak? Nah, gini, sebelumnya ibu kan jatuhnya gara-gara sambil main HP ya? Iya, sama main HP. Jadi ibu jangan main HP kalau lagi berkendaraan Bu. Iya Mbak, soalnya suami saya tuh nelpon terus, saya tuh kan nggak sabaran mau pulang ketemu sama biasa saya. Bu, cuman dikondisikan aja Bu gitu ya Bu. Iya. Kalau saran saya, lebih baik agar ibu bisa rileks, tubuhnya bisa lebih baik badannya ya. Ibu bisa melakukan pijat refleksi di sini Bu. Oh gitu. Iya. Soalnya saya baru pertama kali sih coba, bahaya nggak ya kalau buat keseleo gitu? Enggak juga sih Bu, kan biasanya kalau keseleo juga dipijat atau diul gitu kan. Iya. Nah di sini juga bisa, sama agar badan ibu kan sudah jatuh itu sering kelelahan kan. Iya, Nah, capek. ada baiknya ibu lakukan pijat refleksi agar bisa lebih rileks. Oh, iya. Dan pijat refleksi ini juga bisa bermanfaat bagi tubuh untuk ketenangan, dan juga seperti otot itu responnya lebih bekerja lebih independen gitu Bu. Oh, gitu. Masuk ke ruangan pijat refleksi. Oh, iya, Mbak. Pijatan ya. Iya. Ya Ibu. Nanti Bu. Yang pertama, memijat otot-otot di leher dan bahu. Mulailah dengan bagian leher dan bahu dengan cara gunakan jari untuk meraih bagian tepi leher dan dengan lembut tekan pada otot dan tendon. Kemudian istirahatkan jari-jari di atas bahu dan tempatkan ibu jari pada otot yang terletak di kedua sisi leher. Pijat bahu dan tekan dengan ibu jari. Gerakannya harus lambat dan mantap. Selanjutnya, memijat bagian punggung dengan menggosok pada bagian belakang. Ingatlah untuk tidak memberikan tekanan pada tulang punggung dan tulang belakang lainnya. Fokus pada otot di kedua sisi tulang belakang. Kemudian, bergerak semakin ke dalam dengan berlutut di samping orang tersebut dan menempatkan tumit tangan pada otot punggung bawah. Di sisi yang berlawanan, dengan jari-jari bergerak menjauh dari badan. Selanjutnya, memijat bagian lengan dan kaki. Gunakan kedua tangan untuk membentuk lingkaran di sekitar lengan atas. Uleni otot lengan dengan telapak tangan dan jari-jari, hingga terus ke bagian pergelangan tangan. Ulangi pijatan untuk lengan yang berlawanan, kemudian alihkan pijatan ke kaki, mulai dari paha dan lemas otot-otot paha sampai Anda mencapai pergelangan kaki. Selanjutnya, memijat jari tangan dan jari kaki. Gunakan pijatan lembut dan seimbang pada kaki. Berhati-hati, jangan membuatnya geli karena ini akan mengganggu kondisi relaksasinya. Kemudian, tekuk tangan dan kaki bolak-balik. Ini untuk menegangkan otot-otot saat Anda memijatnya.
itulah yang biasa kami lakukan pada pijat deteksi ya Bu. Iya Mbak, kira-kira udah dipijit ini ada nggak misalnya kayak efek samping gitu, kayak kita minum obat nggak ada ya? Ya, ada biasanya lebih akan enakan tidurnya Bu. Biasanya tuh berapa hari ya? Agak biasanya enakan setelah diurut gitu, apa dipijat gitu? biasanya seminggu setelah dipijat udah lebih enakan gitu. Oh, lebih enakan gitu ya. Nanti aja udah enakan insya Allah Bu. Iya Mbak, menurut Mbak kira-kira kalau keselio itu baiknya tuh seminggu berapa kali ya, atau rutin nggak kalau kita keselio tuh biar keselionya tuh nggak sakit lagi gitu? Kalau untuk itu, kalau yang baiknya ya Bu, Iya. Ibu bisa lakukan pemijatan seminggu sekali paling dikit Bu ya. Oh, seminggu sekali ya minimal ya? Iya, dicek terus Bu soalnya. Udah lebih baik atau belum gitu. Oh gitu, iya deh Mbak. Kira-kira berapa ya Mbak ya? Kalau ini 150.000 aja. Oh iya Mbak, ini ya Mbak ya banyak. Ya. Makasih ya Bu ya. Iya Mbak, saya pamit dulu ya. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Iya. Terima kasih, sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.